Mahasiswa baru Poltekkes Bandung tahun akademik 2020-2021 telah mengikuti kegiatan latihan dasar bela negara dan satuan tugas anti nafza. Kegiatan tahunan yang termasuk ke dalam kalender akademik ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mengikuti tahap akhir ujian sidang skripsi. Kegiatan latihan dasar bela negara dan satuan tugas anti nafza dilaksanakan pada 14 sampai dengan 17 Oktober 2020 yang diikuti kurang lebih 558 orang peserta yang terdiri atas 550 orang mahasiswa angkatan 2020 dan 8 orang mahasiswa angkatan lama yang belum mengikuti latsar sebelumnya. Kegiatan yang sekarang dilaksanakan adalah mengenai diklat ya, bela negara, yang hal ini tentu sangat strategis dan penting bagi kami dari Poltekkes Bandung untuk menyelenggarakan kegiatan kepada mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah ada ini. Ada 5 hal yang mungkin ingin saya sampaikan bagaimana kaitannya dengan pengembangan Poltekkes ke depan itu. Pertama yang berkaitan pengembangan SDM-nya. Nah, SDM-nya itu semua, bukan hanya mahasiswa tetapi seluruh sivitas akademika. Bela negara ini bagaimana nilai-nilai cinta pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana Pancasila dianggap satu-satunya ideologi. Bagaimana kesediaan terutama kesiapan dari Poltekkes semua sivitasnya untuk bisa menghadapi bela negara. Banyak persoalan yang mungkin dihadapi merupakan hambatan, tantangan, gangguan dan ancaman pada negara ini. Makanya saya sangat setuju dan mendukung kegiatan diklat ini supaya semua mendapatkan pemahaman yang jelas. Bukan hanya bela negara saja, ternyata juga berkaitan dengan penanganan masalah narkoba, juga kebencanaan sosial maupun bencana alam yang memang itu dihadapi. Yang lebih penting lagi, nanti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan mahasiswa ini akan terus ditingkatkan, ada pembimbingan dari para walinya, sehingga dalam pembelajaran selama 5 atau 4-5 tahun ini mereka mendapatkan wawasan yang jelas terhadap NKRI dan bisa melaksanakan studinya secara optimal. Dan yang berikutnya tentu dari sisi perundang-undangan tentang Poltek, kita juga bagaimana agar Poltek terus bisa berkembang dan bisa maju. Yang ketiga dari sisi anggarannya, yang keempat dari stakeholder yang untuk bermitra dengan Poltek ke depan, dan tentu yang berkaitan dengan regulasi-regulasi lainnya. Ini mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan selamat kepada mahasiswa baru yang ikut diklat pada tahun ini. Terima kasih. Korupsi itu adalah dengan menyesuaikan situasi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan dalam jumlah besar dan arahan penerapan protokol kesehatan, maka kegiatan latihan dasar bela negara dan satuan tugas anti nafza tahun 2020 ini menjadi kegiatan latsar pertama yang diselenggarakan Poltekkes Bandung dan dikemas secara blended, yakni secara daring dan luring. Kalau misalnya besok teman-teman di mana peserta mengikuti kegiatan secara daring menggunakan Zoom meeting dari rumah masing-masing, dan hanya 10 orang perwakilan peserta yang hadir secara luring di gedung auditorium kampus Poltekkes Bandung pada acara pembukaan sampai dengan kegiatan penutupan. Terima kasih, baru saja. Selama 4 hari kegiatan, peserta latsar menerima berbagai materi dari narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi ternyata saya penanggung jawab kegiatan latihan dasar bela negara dan Satgas anti nafza didampingi oleh Ibu Pipin sebagai ketua panitia, ingin menyampaikan bahwa latihan dasar bela negara dan Satgas anti nafza merupakan kegiatan rutin yang sudah lama bertahun-tahun kita laksanakan. Tetapi untuk tahun ini kita lebih memperluas spektrumnya. Jadi substansi yang dibahas di bela negara ini, latihan dasar bela negara, bukan hanya yang terkait dengan narkoba atau nafza, tetapi terkait dengan segala sesuatu yang bisa mengancam, merupakan tantangan, hambatan, dan gangguan bagi disabilitas atau bagi stabilitas negara maupun bagi keberlangsungan negara ya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita mencoba memberikan pemahaman, wawasan, kesadaran kepada para mahasiswa
terkait dengan bela negara di bidang bencana. Apakah itu bencana alam, bencana non-alam, atau pandemi COVID-19, dan bencana sosial termasuk terorisme, radikalisme, ataupun konflik. Juga kita coba memasukkan bela negara dari unsur pendidikan anti korupsi. Jadi pendidikan anti korupsi ini sesuatu yang sangat penting dipahami oleh mahasiswa, bagaimana korupsi itu bisa terjadi, penyebabnya, dampaknya seperti apa, dan bagaimana pencegahannya. Kemudian kita juga melangsungkan substansi terkait dengan wawasan kebangsaan atau pilar kebangsaan mulai dari Pancasila, UUD 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Di samping itu bagaimana sikap kecintaan terhadap negara dan bangsa itu juga akan ditanamkan kepada para mahasiswa. Juga ada tantangan atau hambatan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang baru saat ini dengan digitalisasi ataupun perubahan-perubahan di dalam masyarakat di era digital ini ya. Dan terakhir yang terkait dengan bahaya atau ancaman narkoba atau nafza itu sendiri. Baik dilihat dari permasalahannya, bagaimana kita melakukan P4GN, pencegahan pemberantasan termasuk peredaran gelap narkobanya. Kemudian kita juga bagaimana menciptakan kampus bersih dari narkoba. Juga akan ada deklarasi dari para mahasiswa yang nanti akan tercatat menjadi relawan mahasiswa anti narkoba. Kemudian akan ada deklarasi dan mereka akan terus dibina baik oleh pusat ataupun unit kajian dan layanan Peksos dengan Nafza di Poltekkes maupun dari BNN dan Artipena. Nah kemudian yang terkait dengan sumber-sumber atau narasumber yang akan dihadirkan pada kegiatan ini termasuk di sini dari Direktorat Pelayanan Masyarakat KPK, kemudian dari Direktur PSKBA Kemensos, kemudian dari Ketua Satgas COVID-19 Jawa Barat, kemudian dari ISQ, kemudian dari Artipena, Ketua Artipena beserta jajarannya, Sekjen dan Wakil Sekjennya, dan Kepala BNNP Jawa Barat. Di samping itu, secara internal kita juga menghadirkan Ketua Unikala Nafza. Nah, barangkali itu yang terkait dengan narasumber yang dihadirkan sehingga bisa itu betul-betul komprehensif. Dan terakhir, bahwa kegiatan ini memang sudah didaftarkan ke ORI. Dalam penilaian sekarang ini mulai penilaian dari tahap awal dari hari pertama sampai hari terakhir akan dinilai oleh ORI Original Record Indonesia terkait dengan pelaksanaan Latsar Bela Negara dan Satgas Anti Narkoba secara daring terbanyak. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan pada akhir kegiatan kita memang memecahkan rekor itu. Barangkali itu yang bisa disampaikan secara teknis terkait dengan pelaksanaan latihan dasar bela negara dan Satgas Anti Nafza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latsar Bela Negara dan Satgas Relawan Mahasiswa Anti Narkoba ini nanti untuk memudahkan koordinasi keikutsertaan peserta, penyampaian materi dan pembagian tugas, peserta Latsar dibagi ke dalam 17 kelompok yang masing-masing didampingi oleh pembimbing kelompok yang berasal dari anggota UKM Resimen Mahasiswa, Satuan Bakti Sosial Mahasiswa atau SBSM, dan Pramuka. Di hari terakhir penyelenggaraan Latsar ini, seluruh peserta mengisi formulir pernyataan relawan kampus bersih narkoba atau Bersinar dan mendeklarasikan relawan mahasiswa anti narkoba bersama Artipena Bandung. Puncak dari seluruh kegiatan ini ditutup dengan penyerahan penghargaan dari Original Record Indonesia atau ORI atas prestasi Poltekkes Bandung untuk penyelenggaraan kegiatan latihan dasar bela negara dan satuan tugas anti nafza secara daring dengan jumlah peserta terbanyak. Untuk kegiatan penutupan hari ini, saya sebagai Direktur Poltekkes ingin menyampaikan selamat kepada semua siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Bandung yang telah mengikuti pelatihan
selama 4 hari ini, dan diharapkan mereka memiliki pemahaman yang sangat luas, baik mengenai penanggulangan nafsa, bencana, dan juga mengenai pandemi ini. Mudah-mudahan mereka juga diharapkan dalam kedepannya ini memiliki disiplin yang kuat sebagai mahasiswa di Poltek. Karena dengan disiplin itu diharapkan mereka mampu mengoptimalkan segala potensi yang ada dalam dirinya sehingga mereka lulus sebagai pekerja sosial yang profesional dan membantu dalam pembangunan bidang kesehatan sosial di Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Misalkan ada seseorang yang sudah terkena gangguan otak gara-gara menggunakan Perkenalkan, nama saya Ana Agung Wimra Kirani, biasanya dipanggil Ayu atau Mira. Saya berasal dari Bali. Prodi yang saya ambil di Poltekkes Bandung adalah Prodi Pekerjaan Sosial. Kesan dan pesan saya selama menjalani Latsar online selama 4 hari 3 malam ini, tentunya Latsar online merupakan salah satu hal yang baru pertama kali saya lakukan, karena dilakukan secara online atau daring dan tidak biasa seperti Latsar-Latsar sebelumnya yang pernah saya ikuti. Jadi kesan dan pesannya tentunya saya mendapatkan hal-hal yang lebih menarik, pengalaman yang lebih menakjubkan lagi mengenai bagaimana bisa memanfaatkan teknologi untuk mengadakan kegiatan Latsar ini. Selain dari itu, pemateri-pemateri yang diambil oleh Poltekkes untuk Latsar kali ini sangatlah benar-benar bermanfaat bagi kami mahasiswa, khususnya saya di pekerjaan sosial yang banyak mengundang materi mengenai nafsa dan juga bagaimana cara rehabilitasi nafsa itu sendiri. Selain itu juga dengan pemberian ISQ yang pada materi Latsar kemarin, itu tentunya membantu kami setelah berkuliah online yang hampir semua jadwalnya itu penuh dan padat, kami mendapatkan angin segar bahwa dapat mencurahkan perasaan kami dari Latsar online tersebut. Halo, saya Nugra Fadil Alamsyah dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana kesan mengikuti Bela Negara dan Latsar di tahun 2020 ini. Kesannya sangat ramai, asik, terus mengedukasi juga buat angkatan-angkatan kita, angkatan mahasiswa baru ini. Lalu ada sedihnya juga karena kita nggak bisa kumpul semuanya gitu, karena kita terbatas adanya daring juga, kita terbatas adanya corona. Lalu pesannya, semoga Latsar tahun depan lebih ramai lagi juga. Terus semoga wabah dan pandemi ini cepat berlalu, kita bisa kumpul-kumpul lagi di kampus tercinta ini. Poltekkes! Mantap, maju, terdepan, profesional. Sama-sama, narkoba, no. Prestasi, yes. Politeknik Kesejahteraan